Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Anggun. Di kali ini kita akan bahas bab terakhir di semester 2 untuk kelas 11 matematika wajib, yaitu tentang baris dan deret. Oke, sebelum ke inti, saya ingin kalian tahu dulu apa itu bedanya baris dan deret. Oke, yang pertama, barisan bilangan. Contohnya yang seperti ini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya, itu adalah barisan bilangan. Kemudian, deret bilangan. Contohnya yang seperti ini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya, Nah, dari kedua bentuk ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Yang pertama, mungkin ada yang bilang yang barisan dipisahkan tanda koma. Yang kedua, deret dipisahkan dengan tanda plus. Kalau dipisahkan dengan tanda plus, otomatis nanti yang ditanyakan adalah hasilnya, hasil penjumlahan dari semuanya ini kan. Tapi kalau barisan bilangan tidak akan ditanyakan jumlah. Itu bedanya barisan dan deret. Kalau barisan dipisahkan tanda koma, kalau deret dipisahkan dengan tanda plus. Oke. Nah, kemudian baris dan deret nanti yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama adalah baris dan deret aritmatika. Yang kedua adalah baris dan deret geometri. Oke, langsung saja untuk yang pertama, baris dan deret aritmatika. Oke, kita ke baris aritmatika. Jadi di baris dan deret nanti ada yang namanya suku. Ada suku itu dilambangkan dengan U. Ada suku ke-1 atau U1, suku kedua atau U2, suku ketiga atau U3, dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa dia adalah baris aritmatika ada selisihnya antara U1 dan U2. Nah, antara U1 dan U2 ini nanti ada nilai bedanya. Antara U2 dan U3 juga ada nilai bedanya. Bedanya berapa? Sama. Antara U1 dan U2 bedanya sama. Antara U2 dan U3 bedanya juga sama. Itu tanda bahwa dia adalah baris aritmatika. Contohnya begini. Misalkan saya punya barisan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Mari kita lihat bedanya. 2 dan 4 bedanya berapa? 2. Dapat dari mana 2? 4 dikurangi 2. 4 sama 6 bedanya berapa? 2 juga. 6 sama 8 bedanya 2 juga, 8 dan 10 bedanya 2 juga. Sehingga untuk baris aritmatika ini bedanya adalah 2. Oke. Sehingga untuk mencari beda bisa kita dapatkan dari U2 dikurangi U1. U2 dikurangi U1, atau bisa juga U3 dikurangi U2, atau bisa juga U4 dikurangi U3, dan seterusnya sampai kita menemukan rumus beda, itu UN dikurangi UN min 1, U10 dikurangi U9, U20 dikurangi U19, begitu seterusnya. Oke, kita sudah mendapatkan rumus beda. Kemudian, bagaimana cara mencari UN? Oke,
perhatikan di sini. Kalau saya punya ini tadi ya, ada U1, ada U2, ada U3, ada U4, ada U5 dan seterusnya sampai UN. Nah, U1 itu biasanya dilambangkan dengan A. A itu biasanya adalah suku pertama. Maka U1 ini adalah A. Kemudian antara U1 dan U2 ada apa? Ada beda. Sehingga U2 itu rumusnya adalah A plus beda. Ini U2. Kemudian antara U2 dan U3 ada beda lagi. Sehingga ada berapa beda? Ada 2 beda. Sehingga U3 itu menjadi A plus 2B. Begitu seterusnya. U4 menjadi A plus 3B. U5 menjadi A plus 4B. Maka UN menjadi mengikuti pola yang sudah ada. A plus, kalau 5 B-nya 4, kalau 4 B-nya 3, kalau 3 B-nya 2. Berarti kalau N, B-nya ya dikurangi 1 B. Nah, kita sudah punya rumus UN. UN sama dengan A plus N-1 B. Jadi kalau misalkan saya tanya, berapakah suku ke-100? Berarti rumusnya A plus 99B. Suku ke-25, A plus 25 dikurangi 1, 24B. Dan seterusnya, Oke, kita coba ke contoh. Tentukan suku pertama, beda, dan suku ke-8 barisan aritmatika berikut. Nah, di situ ada 4, 7, 10 ya, 10, 13, dan seterusnya. Oke, kita cari tahu dulu A-nya, suku pertama, otomatis ya 4. Kita tulis A sama dengan 4. Kemudian bedanya antara 4 ke 7, bedanya berapa? 3. Antara 7 ke 10 bedanya berapa? 3. Antara 10 ke 13 bedanya 3. Sehingga B-nya sama dengan 3. Yang terakhir, dia minta suku ke-8. Berarti U8. Maka rumus UN yaitu A plus N-1B. Karena suku ke-8 berarti A plus N-nya 8 dikurangi 1, 7B. Sehingga A-nya 4 ditambah 7 kali B-nya 3. Sama dengan 4 ditambah 21 sama dengan 25. Itulah suku ke-8. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Diketahui suku ketiga suatu barisan aritmatika, kita tulis dulu yang diketahui. Jadi yang diketahui suku ketiga sama dengan 11. Suku ke-8 sama dengan 21. Tentukan suku pertama dan beda. Oke, suku ketiga berarti rumusnya berubah menjadi A plus 2B sama dengan 11. Kemudian suku ke-8 menjadi A plus 7B sama dengan 21. Kemudian kita eliminasi. A-nya kita eliminasi.
Berarti 7B dikurangi 2B atau kebalikannya 2 dikurangi 7 min 5B, 11 dikurangi 21 min 10. Sehingga B-nya sama dengan 2. Min 10 dibagi min 5. Nah, kita sudah ketemu bedanya, yaitu 2. Tinggal mencari A. Kita bisa pakai persamaan pertama, pakai U3 atau pakai U8. Kita pakai yang sederhana aja ya, pakai U3. U3 sama dengan 11. Rumusnya U3, A plus 2B sama dengan 11. A-nya yang dicari, B-nya ketemu 2, berarti 2 dikali 2 sama dengan 11. Berarti A plus 4 sama dengan 11. Sehingga A-nya sama dengan 11 dikurangi 4. A sama dengan 7. Ketemulah A-nya 7, B-nya 2. Tinggal mencari suku ke-10. Suku ke-10, U10, berarti rumusnya A plus N-1B. A-nya 7, N-nya 10, min 1, B-nya 2. Sehingga 7 ditambah 9 dikali 2. 7 ditambah 18 sama dengan 25. Itu adalah suku ke-10-nya. Sebenarnya ini adalah cara pertama. Saya punya cara kedua untuk menyelesaikan soal ini. Oke, saya pakai warna biru untuk membedakan bahwa ini adalah cara alternatif atau cara kedua. Di situ ada suku ketiga sama dengan 11, suku ke-8 sama dengan 21. 8 sama 3 bedanya adalah 5, berarti di sini ada 5 beda. 21 dikurangi 11 sama dengan 10, sehingga kita punya 5B sama dengan 10, sehingga B-nya sama dengan 2. Sama saja caranya, hanya yang cara 2 ini menurut saya lebih sederhana tanpa menjabarkan U-nya. Untuk mencari A-nya, sama, kita pakai U3 atau U8. Oke? Kalau sudah, kita ke deret aritmatika. Oke, kita ke deret aritmatika. Jadi tadi bedanya baris sama deret, kan kalau baris itu dipisahkan dengan tanda koma, kalau deret dipisahkan dengan tanda plus. Otomatis kalau dipisahkan dengan tanda plus, maka yang dicari adalah hasil akhirnya. Contoh, misalkan saya punya 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus dan seterusnya. Berarti di sini saya punya lambang SS itu apa? Jumlah SN, jumlah N suku pertama. Kalau S1 berarti jumlah 1 suku pertama. Jumlah 1 suku pertama, ya berarti kan ini saja, yaitu 2. Kalau saya tanya S2, berarti jumlah 2 suku pertama, yaitu U1 ditambah U2, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian, saya tanya S3, berarti mulai 2 sampai 6. U1 ditambah U2 ditambah U3, berarti 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12. Dan seterusnya, sehingga Sn itu adalah jumlah N suku
N itu sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Nah, ini bisa dijabarkan. UN itu kan N per 2 A plus UN itu A plus N min 1 B. Sehingga ini bisa jadi N per 2 A ditambah A 2A plus N min 1 B. Nah, kita punya dua rumus Sn. Bisa pakai yang ini atau bisa pakai yang itu. Rumus 1, ini rumus 2. Langsung aja ke contoh. Oke, tentukan jumlah 20 suku pertama dari deret aritmatika. 20 suku pertama berarti yang ditanya adalah S20. Kita tulis dulu rumusnya. Sn sama dengan N per 2. Boleh pakai yang A plus UN atau Sn sama dengan N per 2 2A plus N min 1 B. Terserah, tergantung permintaan. Di situ deretnya adalah 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Kita analisis dulu. Berapa A-nya? A-nya adalah 5. Berapa bedanya? 9 dikurangi 5, 4. Tidak ketemu, maka kita lebih mudah pakai rumus yang kedua saja. Oke, S20, maka S20 sama dengan N-nya 20 per 2 dikali 2A, A-nya 5, berarti dikali 5, ditambah N min 1, 20 kurangi 1, 19, B-nya 4. 20 dibagi 2, 10, 2 dikali 5, 10, 19 dikali 4, ini 36, berarti 76. Sehingga ini 10 dikali 86. Hasilnya adalah 860. Nah, sudah selesai. Sampai sini pertemuan kita kali ini yang membahas tentang baris dan deret aritmatika. Jangan lupa menulis resume yang dikumpulkan di e-learning dan mengerjakan tugas KI3 di e-learning. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.